Halo teman-teman semua, saya Anastasia Mutiara atau biasa dipanggil Tasya Mutiara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hal yang paling penting banget buat pekerjaan. Mau tahu itu apa? Yap, benar. Ini adalah office communication. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dalam lingkungan kerja, pernah nggak sih teman-teman tuh berkonflik sama teman atau rekan kerja? Nah, itu pasti adanya perbedaan pendapat kan? Atau ada juga yang tidak sesuai kesepakatan, jadinya akan mengakibatkan suatu perselisihan hingga berhari-hari nih. Lalu, apakah ada juga yang mengalami perselisihan yang disebabkan oleh salah satu orang yang nggak bisa menurunkan egonya itu? Tapi juga ada yang pernah bekerja sama seseorang atau rekan-rekan kerja dan itu menyebabkan suatu kenyamanan dan mudah diajak bekerja sama hingga kekompakan yang paling keren loh. Nah, itu menjadi orang semakin bisa terbuka kan. Nah, ini dirasakan pasti tidak hanya bersama rekan kerja saja bukan, tetapi juga customer. Lalu apa sih solusi buat hal-hal buruk tersebut itu dapat diredam dan dapat merasakan berbagai hal positif dalam lingkungan kerja? Nah, solusinya adalah komunikasi. Dan dalam permasalahan tersebut, office communication perlu dipahami nih sama teman-teman sekalian. Jadi, apa nih office communication? Jadi, office communication adalah proses berbagi pengetahuan dan atau gagasan antara satu orang atau kelompok dengan orang lain atau kelompok lainnya dalam suatu organisasi baik secara verbal maupun nonverbal. Dan hal itu bermanfaat untuk menyelesaikan pekerjaan serta mengembangkan rasa percaya dan meningkatkan produktivitas karyawan. Jadi, apa sih yang menyebabkan office communication itu penting? Ada dua hal. Yang pertama adalah memahami dan menghargai lawan bicara. Karena suatu permasalahan utama itu kegagalannya karena suatu komunikasi yang buruk dalam proyek tersebut. Lalu ada juga tidak hanya komunikasi dengan rekan kerja, namun juga komunikasi dengan customer. Dan yang kedua adalah mencapai kesepakatan bersama dalam suatu diskusi tanpa adanya perselisihan. Sebenarnya apa sih hal penting dalam komunikasi? Jadinya ada 3 hal penting dalam komunikasi, yakni disebut dengan 3V. Jadi V yang pertama itu adalah visual, di mana visual ini menempati posisi pertama atau 55%, tapi jangan to judge too quick karena ini memerlukan komunikasi terlebih dahulu. Maka visual menjadi utama untuk membangun persepsi. Nah, inilah yang menyebabkan visual ini dimanfaatkan oleh media untuk menggiring opini masyarakat. Hati-hati ya teman-teman. Dan yang kedua adalah vokal, di mana presentasi vokal yakni 38%, yakni mencakup intonasi, pitch, volume, dan pause. Sedangkan V yang terakhir adalah verbal, menempati posisi ketiga dengan presentase 7%, di mana yang termasuk verbal itu adalah kata dan kalimat. Seperti yang kita ketahui, komunikasi itu bertujuan untuk meminimalisir perselisihan yang ada. Tapi ada loh hambatan-hambatan yang menyebabkan komunikasi ini tidak berjalan lancar. Yang pertama adalah bereaksi, bukan menanggapi. Dan yang kedua adalah berasumsi, bukan menanyakan secara langsung. Dan yang ketiga adalah memperlakukan orang dengan cara yang sama. Selain hambatan-hambatan tersebut, ternyata ada pula penyebab masalah komunikasi di tempat kerja. Yang pertama adalah sasaran yang tidak jelas. Tidak secara jelas mendefinisikan tujuan mereka sejak awal. Yang kedua adalah kurangnya informasi, di mana kurangnya informasi tersebut disebabkan oleh informasi yang dimiliki oleh supervisor dan rekan kerjanya belum dibagikan secara benar. Seringkali orang yang masih memiliki informasi tersebut masih memprosesnya secara sendiri, serta belum menyadari bahwa orang lain itu membutuhkan informasi tersebut. Lalu yang ketiga yakni kepemimpinan yang buruk, atau kepemimpinan itu tidak memperhatikan kebutuhan komunikasi timnya, menghabiskan waktu di luar kantor, lalu bukan prioritas untuk mendengarkan,
sering menyela anggota kalau misalkan sedang berbicara, dan gagal menyampaikan informasi tentang kebijakan terbaru. Lalu yang keempat adalah karyawan yang terganggu dengan masalah di luar pekerjaannya, akan mudah tersinggung dan mungkin salah mengkomunikasikan rasa yang tidak hormat dan kurangnya minat terhadap pekerjaan tersebut. Lalu yang terakhir adalah keberagaman budaya, di mana keberagaman budaya ini menyebabkan miskomunikasi, sehingga terciptanya konflik yang ada dan membahayakan produktivitas karyawan dan kinerja karyawan. Dari hambatan berkomunikasi tersebut dan penyebab masalah komunikasi, bagaimana sih yang seharusnya agar kita dapat meminimalisir hal-hal negatif tersebut dalam berkomunikasi? Yang pertama adalah listen to understand, bukan listen to react. Hal ini terdapat di buku Stephen Covey yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective People, atau menjadi pribadi yang proaktif, bukan yang reaktif. Jadi, pribadi yang proaktif itu apa? Pribadi yang proaktif yakni mengambil inisiatif dalam kehidupan dengan menyadari bahwa keputusan teman-teman itu dan bagaimana mereka terkait tentang prinsip-prinsip kehidupan adalah faktor primer untuk efektivitas dalam kehidupan teman-teman, dan mengambil tanggung jawab terhadap pilihan yang teman-teman buat dan konsekuensi berikutnya yang mengikuti. Yang kedua, yakni menganalisa profil lawan bicara untuk menyesuaikan gaya dan cara berkomunikasinya. Hal tersebut dilakukan dengan cara identifikasi orang tersebut apakah ekstrovert atau introvert, dan mengutamakan pekerjaan atau mengutamakan orang. Dan hal tersebut diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yakni dominan, influence, compliant, dan steadiness. Dan klasifikasi-klasifikasi tersebut diuraikan pada tabel sebagai berikut. Yang pertama adalah dominan, di mana dominan yakni adalah seorang ekstrovert dengan jiwa yang kompetitif. Dan jiwa kompetitif itu sangat tinggi loh. Dan topik dari pembicaraan seorang dominan itu seringnya mengarah pada pekerjaan. Dan dominan ini juga merasa mudah sekali bosan dengan rutinitas dan menyukai tantangan serta inovasi. Sehingga orang dominan ini menyukai authority, responsibility, decision making, problem solving, multitasking, maupun hal-hal lain yang membuatnya menjadi lebih dominan. Dan yang kedua adalah compliance. Compliance ini merupakan seorang yang introvert, yang memiliki sifat teratur, detail, dan komprehensif. Dan sehingga topik pembicaraan seorang compliance ini lebih mengarah juga pada pekerjaan. Dan seorang compliance juga menyukai sebuah batasan-batasan, prosedur, dan metode yang jelas, serta cenderung lebih analitis dan kritis. Lalu selanjutnya adalah influence. Influence ini adalah seorang yang ekstrovert, di mana dia berbanding terbalik sekali dengan dominan. Influence ini memilih terfokus pada bagaimana sih saya ini mendapat pengakuan dari orang lain, dan memikirkan kebutuhan-kebutuhan dari orang lain. Dan influence ini juga memiliki sebuah ide yang di luar batas loh, dan ingin orang-orang itu kagum terhadap hal-hal tersebut. Dan selanjutnya adalah steadiness. Seorang steadiness merupakan seorang introvert yang lebih sering mengikuti orang lain, sehingga steadiness ini menjadi orang yang tenang, konsisten, dan tidak ingin ada perdebatan. Oleh sebab itu, steadiness juga seorang yang sulit untuk menerima perubahan, sehingga dia memerlukan waktu nih. Waktunya juga harus cukup lama loh, untuk menyesuaikan kondisi-kondisi tersebut. Yang ketiga yakni konteks versus konten, di mana konteks adalah yakni cara kita membawakan atau keadaan di mana komunikasi tersebut terjadi, dan konteks ini antara lain adalah komunikasi intrapersonal, komunikasi kelompok, komunikasi publik, dan komunikasi massal. Sedangkan konten yakni materi yang terkandung dalam karya komunikasi, sehingga komunikasi tersebut lebih terstruktur. Sedangkan struktur-struktur tersebut tuh ada apa aja sih? Yang pertama adalah clock pen, di mana clock pen ini
distrukturkan berdasarkan waktu, misalkan dulu, sekarang, dan akan datang. Sedangkan balance plan adalah distrukturkan berdasarkan pengambilan keputusan dari problem solving hingga decision making, di mana menyampaikan hal tersebut itu tidak hanya yang menguntungkan saja, tetapi juga hal yang tidak menguntungkan dari proyek tersebut. Sedangkan triangle plan distrukturkan berdasarkan 3 opsi, yakni ada beberapa pilihan, yakni pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Yang keempat adalah mempertimbangkan perkataan, tindakan yang digunakan dalam berbicara. Dengan menghindari kata-kata maupun tindakan negatif yang bisa menyakitkan hati, ini tuh lebih baik untuk menggunakan kata-kata yang positif dan tindakan yang positif. Termasuk ada kata-kata maaf, tolong, terima kasih, dan juga lebih proaktif. Dan tindakan negatif itu antara lain tidak memiliki sopan santun, atau menunjuk atasan, menunjuk rekan kerja, atau menunjuk customer kita dengan satu jari telunjuk nih. Sedangkan tindakan yang positif itu adalah tindakan yang tersenyum, ramah, atau sopan. Atau yang biasa di Indonesia itu dibilang adalah tata krama. Selain itu, dalam memberikan feedback, hendaknya kita menghilangkan kata-kata negatif loh teman-teman, dan mengubahnya dengan kata-kata yang memperbaiki diri orang tersebut, atau bisa dengan rumus 2-1-1. Jadinya 2 positif, 1 konstruktif, dan 1 apresiasi. Oleh sebab itu, dalam memberikan feedback harus spesifik, dan apabila feedback negatif itu harus dibicarakan secara private dengan sifat reconstruction atau make it positif. Jangan menyakiti hati orang lain ya teman-teman. Yang kelima, yakni menjadi orang yang asertif dalam memperlakukan orang lain, atau menjadi orang yang mempertahankan hak pribadi dan orang lain, bukan salah satunya seperti agresif dan pasif. Agresif itu adalah orang yang tidak dapat menurunkan egonya. Jadinya dia mendahulukan hak pribadi dan berpikir satu pihak saja. Sedangkan orang yang pasif merupakan orang yang memikirkan hak orang lain dibandingkan hak dirinya sendiri. Yang keenam, yakni menggunakan kriteria bahasa pelayanan, atau yang disebut dengan 3T dan 1F. Di mana T yang pertama adalah tidak memerintah, T yang kedua adalah tidak menyalahkan, dan T yang ketiga adalah tidak merendahkan. Dan 1F adalah fokus yang dilakukan, atau dalam kata lain adalah pokok bahasan saja atau tidak out of topic. Lalu tidak memerintah itu berarti menjadi seseorang yang not bossy but leader. Sehingga sama halnya yang telah disampaikan oleh tokoh Indonesia yakni Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Lalu apa sih arti kata-kata tersebut? Yang pertama, yakni apabila teman-teman berada di depan, berarti mampu menjadi contoh bagi yang lainnya, baik sikap maupun pola pikirnya. Dan yang kedua, apabila teman-teman berada di tengah, maka teman-teman harus mampu memberikan dukungan atau menjadi pendorong bagi yang lainnya, hingga diharapkan orang tersebut dapat lebih maju. Sedangkan yang ketiga, teman-teman ini berada di belakang, hendaknya menjadi seorang motivator. Jadi, jangan lupa untuk dilakukan atau direalisasikan ya teman-teman, agar lingkungan kerja kita nyaman dan kita betah untuk kerja di tempat tersebut dengan rasa yang terbuka, rasa yang aman, seperti itu. Sekian dari Anastasia Mutiara. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!